Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini kita boleh dipertemukan Tuhan kembali dalam ibadah minggu online ini, semua karena berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sampai saat ini. Sudah 1 minggu lebih kita diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Saat ini kita mau datang kepadanya, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, posisi yang terbaik untuk menghadap hadirat Tuhan saat ini. Saat ini Bapak Ibu, kita mau mengucap syukur karena kita punya Allah, kita punya Bapa yang begitu setia dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dan Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Saat ini kita mau angkat satu pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah
Kami mengucap syukur buat setiap hari-hari kami, lika-liku perjalanan hidup kami tidak pernah merasakan sendirian. Kami selalu merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu selalu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bisa mendapatkan kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Yesus Kristus telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa sehingga kami boleh dianggap sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Namun dalam kehidupan kami Engkau tahu Tuhan, kami masih sering tidak menyenangkan hati-Mu. Kami masih sering mengecewakan Tuhan. Kami masih sering berbuat hal yang tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Ketika dalam kehidupan kami sering tidak mengandalkan Tuhan. Kami selalu membatasi kuasa Tuhan dengan kemampuan kami. Ampuni kami ketika kami belum bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Untuk orang-orang yang menyakiti hati kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Dan kami terlalu percaya ketika kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ajarlah kami dalam kehidupan ini semakin hari semakin hidup serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah menerima pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan apa kami bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu.
ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat kami. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, kami sungguh merasakannya Bapa. Dan saat ini jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Engkau berkati Bapak Pendeta Slamet Walu yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya hanya firman Tuhan saja, dan firman-Mu yang hidup ini boleh hidup dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan kepadamu. Layakkan kami Bapa untuk menyembah-Mu, memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini seutuhnya dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan dalam setiap saat-saat kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang mampu menjamin kehidupan kita. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Ya, kita akan pujikan pujian ini, Allahku dahsyat. Semuanya masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi, kusorakan haleluya. Angkat tanganku di
kembali. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak berkat Tuhan yang telah tercurah dalam kehidupan kita. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita dan kita akan memberikannya kepada Tuhan sambil diiring lagu Siji Loro Telu, Ayo Konco Podo Melu. Kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Bapak, terima kasih Bapak. Sepanjang hari 1 minggu Bapak Engkau telah memberkati kami Bapak. Jikalau kami telah mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Bapak, kiranya Engkau sendiri yang sucikan, Engkau yang akan kuduskan Bapak, supaya persembahan yang telah kami berikan bermanfaat untuk memperlebar kerajaan surgamu ya Bapak. Ya Bapak, Engkau berkati setiap hamba-hambamu yang mengelola persembahan ini Bapak. Engkau berikanlah hati seorang hamba, berikan hikmat kepada mereka satu persatu Bapak, supaya mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Dan Kau juga berkati jemaat-Mu Bapak yang telah memberikan persembahan Bapak. Kau berkati setiap jemaat-Mu Bapak GITJ Patian ini ya Bapak, supaya perekonomian jemaat-Mu di GITJ Patian Bapak bisa semakin bertumbuh dan bertumbuh lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni dosa serta kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau fokus kepada Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini begitu sulit kita jalani, masalah silih berganti datang, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Namun saat ini kita mau katakan, Yesus pegang erat tanganku Tuhan, aku tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, jangan tinggalkan aku Bapa, karena Engkau alasanku hidup. Mari kita akan siapkan hati kita pujikan pujian ini, Engkau alasanku hidup.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta berkat Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita tunduk kepala di dalam doa. Pujian ini merupakan kerinduan kami Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Peganglah erat tangan kami Tuhan. Supaya kami mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Hanya Engkau-lah yang kami andalkan dalam hidup ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, setelah kami bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan Tuhan sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu. Sebab itu kiranya Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Nya hanyalah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan bila firman ini menguatkan kami semua, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang tahan banting di dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau katakan apa yang tidak Tuhan katakan kepada kami semua. Hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perkenankan renungan ini saya beri judul, di balik kelemahan ada kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini banyak orang yang hidup di dalam kelemahan, banyak orang yang hidup di dalam kesukaran, banyak orang yang hidup di dalam kesesakan ketika merasakan apa yang dialami dalam hidupnya. Saudaraku dikasih Kristus, yang membuat orang mengalami kesesakan, yang membuat orang mengalami kelemahan, itu adalah penderitaan. Namun tentunya penderitaan akan ada akhirnya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, penderitaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seyogianya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Karena di balik kelemahan itu pasti ada kekuatan, saudaraku. Kita perhatikan di dalam ayat 10 tadi, terus mengatakan bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kesesakan, siksaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Saudaraku, ketika orang sedang mengalami penderitaan, ketika orang sedang mengalami kelemahan, ketika orang sedang mengalami kesesakan di dalam hati, kecenderungannya mereka akan bertanya, mengapa aku mengalami ini? Sampai kapan kesesakan penderitaan ini aku alami? Mengapa harus aku? Maka mengapa yang lain tidak? Saudaraku dikasih Tuhan, ketika orang mengatakan ini, tentunya di dalam hatinya itu muncul rasa tidak terima akan apa yang dialami dalam hidup. Padahal
penderitaan, kesesakan itu bisa menimpa siapa saja. Di dalam Alkitab sudah banyak contoh, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, baik orang yang biasa ataupun hamba Tuhan, sama-sama mengalami penderitaan. Ada seorang yang kaya raya diceritakan namanya Ayub. Di sana penuh dengan harta. Hidupnya serba enak, serba kecukupan. Namun suatu saat dia juga mengalami penderitaan. Di dalam Alkitab juga diceritakan ada seorang yang selama hidupnya hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam sakit penyakit, dan dia selalu menderita sampai akhir hayatnya. Namun di dalam Alkitab juga ada seorang hamba Tuhan. Selama percaya kepada Tuhan, selama mengikut Tuhan, selama melayani Tuhan, dia juga selalu menderita. Siapa? Rasul Paulus. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Namun di tengah-tengah apa yang dialami dalam kesesakannya, dalam penderitaannya, dalam kesukarannya, di sini Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 ini mengatakan, ketika itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam kepenganiayaan. Rasul Paulus mengatakan, aku senang, aku rela hidup di dalam seperti itu. Aku senang, aku rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam penganiayaan, dalam kesukaran. Gak mudah untuk menjadi seperti ini. Dan ini yang seharusnya ada di dalam kita. Senang dan rela. Kenapa Rasul Paulus bisa senang? Saudaraku, dia begitu menikmati sekalipun dia harus masuk di dalam siksaan, kesukaran dan penganiayaan serta kesesakan. Dan ketika dia bisa menikmati maka muncul rasa sukacita. Maka dia selalu memberi nasihat kepada jemaat Tuhan. Baik di Filipi, baik di Tesalonika. Supaya jemaat senantiasa bersukacita dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala keadaan. Ini yang terjadi. Karena Rasul Paulus sendiri juga mengatakan di sini. Dia senang dan rela di dalam kelemahan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang tidak bisa seperti ini. Ada satu pasangan suami istri. Ketika hidupnya enak, ketika hidupnya kecukupan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesukaran, tidak ada kekurangan. Dia merasakan manisnya hidup. Lalu suatu saat dia pergi bersama dengan istrinya ke warung. Lalu dia pesan minuman, Mbak, pesan es teh. Iya Pak, es tehnya manis apa pahit? Pahit gak apa-apa karena hidup saya sudah terlalu manis, dia katakan. Namun ketika hidupnya mengalami kesesakan, hidupnya mengalami penderitaan, hidupnya mengalami kesukaran, hidupnya mengalami penganiayaan, hidupnya mengalami kelemahan. Suatu saat dia datang lagi ke warung itu. Mbak, pesen es teh, manis atau pahit Pak? Yang manis saja, karena hidup saya sudah terlalu pahit. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh manusia kadang dengan cepatnya merubah seseorang itu. Dan salah satu yang dengan cepat bisa merubah seseorang adalah keadaan hidupnya. Kalau orang tidak hati-hati, ini sama-sama bisa menjatuhkan. Maksud saya begini. Kalau ada orang yang awalnya hidupnya susah, hidupnya penuh dengan penderitaan, hidupnya penuh dengan kesukaran, hidupnya penuh dengan tekanan, kesesakan di situ, lalu dia hidupnya begitu enak, dia lupa. Terus tinggi hati, menyombongkan diri seperti itu. Ini juga tidak baik. Namun demikian juga ketika seseorang hidupnya itu dulu
penuh dengan kemewahan, dulu penuh dengan kecukupan, hidupnya itu begitu indah. Lalu suatu saat dia mengalami kesukaran, suatu saat dia mengalami kelemahan, suatu saat dia mengalami penganiayaan dan kesesakan. Itu juga bisa membuat orang itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bahkan lemah iman. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi teladan bagi kita di sini. Ketika Rasul Paulus mengalami kelemahan, ketika Rasul Paulus mengalami siksaan, ketika Rasul Paulus mengalami kesukaran dan penganiayaan serta kesesakan dalam hidup, dia senang menerimanya, dia dengan rela menerimanya. Mengapa dia bisa seperti itu? Ini yang harus kita teladani. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan penderitaan Rasul Paulus luar biasa di sini, ya. Coba mari kita perhatikan penderitaan Rasul Paulus kayak apa, saudaraku. Ya. Mari kita perhatikan di dalam 2 Korintus tadi, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang 23 sampai dengan ayat yang ke-27, mari kita perhatikan ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27 ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Rasul Paulus mengungkapkan penderitaannya di sini. Dia berjerih lelah, dia sering mengalami sesahan, dia sering mengalami penganiayaan, dia sering mengalami pukulan, dia sering keluar masuk penjara. Dia mengalami hebatnya banjir, dia mengalami gangguan dari penyamun. Dia sering berpuasa karena terpaksa keadaan. Dia mengalami kelaparan, dia dahaga, dia kedinginan. Penderitaannya di sini luar biasa kalau kita perhatikan. Namun, di dalam pasal 12 ayat 10 tadi Rasul Paulus mengatakan, aku senang, aku rela. Kalau saat ini kita sedang mengalami kesesakan dalam hidup, tidak separah yang dialami Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengalami ini, dia senang rela menerima semuanya itu. Mengapa bisa seperti itu? Karena Rasul Paulus mengingat adanya penghiburan dari Tuhan. Ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia mengalami kesukaran dan penderitaan, dia ingat bahwa Tuhan sanggup memberi penghiburan kepadanya. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus bisa senang, bisa rela menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Mari kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Paulus sampaikan di sini. Ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami penderitaan, dia bisa merasakan adanya penghiburan dari Tuhan.
Dan ketika dia mendapatkan penghiburan itu, maka dia bisa menghibur orang lain dikuatkan, dia semakin dikuatkan, dia semakin dihiburkan, dia mengalami kelimpahan penghiburan itu. Maka ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam penderitaan, ketika dia dalam kesukaran, dia selalu ingat bahwa Yesus Kristus, Allah kita, itu sanggup memberikan penghiburan kepadanya. Ini yang membuat Rasul Paulus semakin senang, semakin enjoy, sekalipun hidupnya harus mengalami berbagai macam kesesakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba mari kita renungkan. Kalau di dalam kehidupan kita tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah mengalami kesesakan, terus apa yang mau dihibur? Tuhan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang membutuhkan penghiburan. Dan orang-orang yang membutuhkan penghiburan ada orang-orang yang hidup di dalam kesesakan. Orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Maka ketika kita mengalami itu, jangan kecil hati. Tuhan siap sedia memberikan penghiburan kepada kita. Dan suatu saat ketika kita melihat saudara kita mengalami penderitaan, kita juga bisa menghibur mereka. Dan penghiburan itu akan berlipat ganda dan kita akan mengalami kelipat gandaan, kelimpahan penghiburan dari Tuhan. Ini eloknya menjadi orang Kristen. Tuhan siap memberikan penghiburan. Ini yang selalu diingat oleh Rasul Paulus. Yang kedua, mengapa Rasul Paulus ketika hidup dalam kesesakan dan penderitaan, dia bisa senang dan rela menerimanya? 2 Korintus 1 ayat 7 sampai dengan 10. Mari kita perhatikan. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa penderitaan yang kami alami di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Rasul Paulus ketika mengalami kesesakan, ketika mengalami penderitaan, dia terima dengan senang hati, dia terima dengan keikhlasan dan kerelaan. Oleh karena Rasul Paulus mengingat adanya penghiburan dari Tuhan. Yang kedua, oleh karena Rasul Paulus mengingat adanya pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang sebelum tadi dikatakan bahwa kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Rasul Paulus punya pengharapan. Seberat apapun, Tuhan tahu akan penderitaan kami. Tuhan tahu akan kesesakan kami. Dan kami mengalami seperti itu supaya kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, namun kami berharap kepada Allah, sumber pengharapan kami. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika kita sedang mengalami kesesakan dan penderitaan, saatnya kita merendahkan hati. Kita berharap pada Tuhan. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan campur tangan. Pengharapan, kekuatan bagi jiwa kita. Ketika kita berharapan di dalam Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus ketika mengalami kesesakan dan penderitaan, dia bisa senang dan rela menerimanya? Yang ketiga, oleh karena dia selalu mengingat adanya pertolongan dari Tuhan. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-8 dan 9, mari kita perhatikan. 2 Korintus 4, ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa.
Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dia mengalami penganiayaan dan penderitaan, namun dia merasa bahwa dia tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan selalu menemani dia. Tuhan selalu menolong dia. Dan di saat dia dihempaskan, dia tidak binasa dikatakan di situ. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang beri pertolongan kepada dia. Ini diyakini oleh Rasul Paulus step by step ketika dia mengalami penganiayaan demi penganiayaan, penderitaan demi penderitaan, kesesakan demi kesesakan, dia terima dengan senang hati, dia terima dengan rela karena dia yakin, dia percaya, dia ingat akan pertolongan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Mari kita senantiasa mengingat penghiburan Tuhan. Kita mengingat bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita mengingat bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Yang keempat, bagaimana Rasul Paulus ini? Dia bisa dengan senang dan rela menerima penderitaan dan kesesakannya. Oleh karena dia mengingat adanya upah yang disediakan. Mari kita perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus masih pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan 5 ayat 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 17 saya ulangi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang membuat Rasul Paulus ketika mengalami penderitaan, dia terima dengan senang, dia terima dengan rela, karena dia mengingat bahwa di balik penderitaan itu ada upah kemuliaan yang disediakan Tuhan. Dan kemuliaan ini jauh lebih besar daripada penderitaan yang dia alami. Ini bukan katanya. Namun ini dilihat sendiri oleh Rasul Paulus. Dia mendapatkan penglihatan yang nyata. Di dalam 2 Korintus pasal 12 tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 2 dan 4 dijelaskan di sana. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Konteks di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus yang pada waktu itu diragukan kerasulannya. Banyak orang tidak suka dengan dia. Sebetulnya dia kalau mau bermegah, dia bisa bermegah. Namun di sini dia terpaksa mengatakan ini untuk membuktikan kepada mereka yang meragukan akan kerasulan Paulus.
Bahwa ternyata Rasul Paulus di sini mempunyai pengalaman rohani yang indah sekali. Bahkan dia tidak berani menyebut dirinya sendiri. Dia menggambarkan ada seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini sebetulnya menunjuk pada dirinya sendiri, hanya dia tidak mau terbuka. Ketika dia menganiaya jemaat, membawa surat kuasa menuju Damsyik, dan di pintu gerbang Damaskus di situ Tuhan Yesus menampakkan diri padanya, cahaya yang berkilauan. Lalu dia melihat sesuatu di situ, seperti seseorang dibawa ke tingkat 3 dari surga, diangkat ke Firdaus. Ini pengalaman spiritual, pengalaman rohani Paulus, dan sungguh-sungguh terjadi bahwa dia mengalami itu. Dan ini menjadi pengharapannya. Ini yang selalu mengingatkan bahwa nanti di kemudian hari ada upah yang disediakan Tuhan di Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Firdaus tempat yang sangat indah. Firdaus tidak ada penderitaan. Adam dan Hawa pernah di Firdaus Allah. Tidak ada penderitaan di sana. Namun oleh karena berbuat dosa maka diusir dari taman Firdaus itu. Setelah keluar dari taman Firdaus itu mengalami berbagai-bagai macam penderitaan. Berbagai-bagai macam kesesakan dalam hidup ini. Dan selama hidupnya selalu menderita. Demikian juga kita saat ini. Selama kita masih hidup kita akan mengalami kesesakan, kita akan mengalami penderitaan. Namun ada Firdaus yang dijanjikan bagi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Penglihatan Rasul Paulus, dia dibawa ke Firdaus Allah. Dan ketika di sana ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Ini kata-kata rahasia ilahi. Tidak boleh diucapkan oleh manusia. Ini pengalaman rohani luar biasa. Ini kemuliaan yang dia pegang, yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang dialami selama hidupnya. Ketika dia mengingat upah itu, maka ketika dia mengalami kesesakan dan penderitaan, dia terima dengan senang hati. Dia terima dengan rela. Yang kelima, mengapa Rasul Paulus bisa menerima dengan senang dan rela? Oleh karena dia mengingat jati dirinya bahwa dia bukan siapa-siapa. Di dalam pasal 12 ini ayat yang ke-7 sampai 9 mengatakan seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus ingat jati dirinya. Ketika dia mengalami penderitaan, di sini dikatakan bahwa dia mengalami ada duri dalam daging. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, duri dalam daging di sini rupanya seperti ada satu penyakit dalam diri Rasul Paulus. Ya. Banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar setelah Rasul Paulus itu melihat cahaya kemuliaan Allah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya ketika perjalanan dari Damsyik. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di situ dia mengalami kebutaan dan akibatnya setelah dia dijamah dia sembuh, namun dalam hidupnya dia selalu mengalami mata yang selalu meneteskan air. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan itu menjadi pergumulannya.
Pergumulan yang bagaimana? Pergumulan mungkin dia justru secara mental ini punya beban. Ketika dia mendoakan orang sakit di dalam namanya seorang disembuhkan. Bahkan ketika orang memegang sapu tangannya pun orang itu disembuhkan. Namun ketika dia sendiri sakit, dia bergumul, dia berdoa sampai 3 kali di sini. Tuhan justru mengatakan sudah cukup kasih karunia-Ku kepadamu. Tuhan punya maksud apa di sini? Tuhan punya maksud supaya Rasul Paulus itu mengingat akan jati dirinya. Bahwa dia hanyalah seorang hamba. Seorang hamba tidak boleh meninggikan diri sekalipun dipakai Tuhan luar biasa. Maka di dalam ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Seorang hamba juga tidak bisa memaksa tuannya untuk mengabulkan apa yang dimintanya. Seorang hamba hanya dengan siap sedia menerima apa yang menjadi kedaulatan tuannya. Di sini Rasul Paulus mengingat akan jati dirinya. Maka itulah yang membuat dia senang ketika mengalami kesesakan. Senang ketika mengalami penderitaan. Senang ketika mengalami penganiayaan, dia terima dengan rela. Bagaimana dengan hidup kita? Pandemi membuat orang banyak mengalami kesesakan. Banyak orang mengalami kesukaran. Banyak orang mengalami penderitaan. Namun sebagai umat Tuhan saya mengingatkan, mari kita terima semuanya itu dengan senang hati. Kita terima dengan rela apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Asal kita selalu mengingat bahwa di dalam Tuhan ada penghiburan. Kita selalu mengingat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Bahwa nantinya akan ada upah bagi kita. Dan kita selalu mengingat jati diri kita. Kita hanyalah seorang umat Tuhan. Kita hanya seorang hamba Tuhan. Maka kita akan mengalami enjoy ketika kita menerima kesesakan, penderitaan, kesusahan dalam hidup ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah bersungut-sungut, saling menyalahkan, menuntut Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang senang ketika mengalami penderitaan, rela. Sudah aku dikasih Tuhan, saudara-saudara, jangan tawar hati. Apapun yang terjadi jangan tawar hati. Kenapa? Karena justru dengan tawar hati akan memperkecil kekuatan kita. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita mengalami tawar hati karena kesesakan, karena kesusahan, karena kesukaran apa yang kita alami dalam penderitaan ini, maka justru itu akan memperkecil kekuatan kita. Namun ketika kita senang menerimanya, kita rela menerimanya, maka kekuatan Tuhan dicurahkan atas kita, kuasa Tuhan sempurna diberikan kepada kita, kita akan mendapatkan kekuatan. Dan di balik kelemahan yang kita alami, justru kita akan mengalami kekuatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, tetap kuat di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan Allah kita memegang kita dengan erat. Dia tidak akan melepaskan kita. Dia akan selalu mengontrol dan melindungi kita. Dia akan selalu menolong kita. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena karya Tuhan. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memegang erat kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku hidup saat ini. Karena aku punya alasan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memegang aku. Engkau Allah yang menolong aku. Engkau tidak membiarkan aku sendirian. Dan mari apapun yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Tim musik, singer, song leader kami menuju ke depan. Kita sembah, kita puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan Kau selalu pegang erat tangan kami. Ketika Engkau jadi alasan akan hidup kami, maka Engkau akan pegang kami. Ku hidup karena anugerah
hidup kami Tuhan. Ketika hidup ini kami mengandalkan Engkau, Engkau yang menjadi alasan untuk hidup kami, maka Engkau akan pegang tangan kami erat Tuhan. Dan ketika Engkau memegang tangan kami erat Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami mengalami pencobaan, ketika kami mengalami kesesakan, ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami penganiayaan, maka kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kami menjadi orang-orang beriman yang tabah, yang teguh, oleh karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Di saat fisik kami lemah, iman kami senantiasa dikuatkan, karena Tuhan selalu memegang kami. Sebagai Bapa yang mengasihi kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Engkau selalu ada bersama kami Bapa. Dan ketika Engkau ada bersama kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami akan bisa melewati bersama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau melihat ada setiap umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan, baik kelemahan iman, baik kelemahan fisik, oleh karena pencobaan, oleh karena keseksakan, oleh karena penderitaan, apapun yang dialami mereka, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pegang mereka, Engkau pegang erat mereka. Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan meneguhkan imannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, setiap umat Tuhan tetap setia kepada Engkau. Setiap umat Tuhan senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Seberat apapun hidup ini, ketika kami bersama Engkau, maka kami akan bisa melewati masa sulit ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Kami boleh diingatkan dengan puji-pujian yang indah. Kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Kami boleh diingatkan dan dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama gereja Tuhan seluruh dunia, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang memperingati hari ulang tahunnya di minggu ini. Adapun yang berulang tahun pada minggu ini adalah Ibu Wiwi Indriani, Ibu Sri Maryatun, Ibu Puji Lestari, Saudara Agustinus Heri S, Saudari Maya Kristiawati, Saudari Salma Aulia. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan berdoa untuk keenam kita ini. Biarlah tangan Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Mari kita berdoa. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di mana sepanjang hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, senantiasa boleh kami rasakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Perkenankan pada pagi hari ini,
Kami bersyukur bersama anak-anak-Mu yang minggu ini memperingati hari ulang tahunnya. Dan izinkan Tuhan kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk Ibu Wiwi Indriani, Ibu Sri Mariatun, Ibu Puji Lestari, Saudara Agustinus Heri S., Saudari Maya Kristiawati, dan Saudari Salma Aulia. Bapa di dalam surga, kami rindu Engkau tumpangkan tangan-Mu atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan bertambahnya usia kepada mereka, Tuhan tambahkan kedewasaan iman, Tuhan tambahkan kekuatan iman, Tuhan tambahkan kekuatan fisik, Tuhan tambahkan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, baik di dalam rumah tangga mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam studi mereka. Kiranya Tuhan akan terus mengangkat dan mengangkat mereka. Kiranya Tuhan menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi, memberkati kehidupan mereka. Dan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa kirimkan atas hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Dan apa yang menjadi kerinduannya, kiranya pagi ini Allah mendengar dari surga. Tuhan, Kau akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera surgawi senantiasa dilimpahkan dalam hidup mereka. Haleluya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini telah diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri. Mari dengan iman kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Allah. Percayalah, Tuhan di surga melihat engkau. Dan saat ini menumpangkan tangannya rindu memberkati engkau. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati studimu, memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi menyertai engkau dari pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Haleluya. Amin.